Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, amin, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya kepadamu Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Terima kasih Yesus Tuhan, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan lewat mulut kami bahwa tidak ada Allah yang seperti-Mu. Ketika Tuhan turun tangan menolong kami, maka di situ kuasa Tuhan boleh nyata, mujizat boleh nyata, dan kami terima kemenangan demi kemenangan. Bapak terima kasih, kembali kami boleh ada di hari yang baru, di minggu yang baru, bahkan kami ada di hari terakhir di bulan Oktober 2022 ini Bapak. Tanpa terasa 10 bulan sudah kami lalui, dan kami percaya masih ada 2 bulan ke depan di tahun ini untuk kami terus boleh melihat janji-janji Tuhan digenapi. Kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kami siap terima berkat firman Tuhan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom Elsa si Batwara. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan. Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal 3. Shalom semuanya, sahabat-sahabat Facebook, puji Tuhan. Daniel 3 ayat 4-7 saudara.
Haleluya. Daniel pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu. Dititahkan kepadamu artinya diperintahkan, diwajibkan, atau diberikan mandat. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, begini dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Saudara, ini adalah satu perintah di Babel, ya kan? Pemerintah Babel yang saat itu berkuasa atas dunia juga. Dan mereka memerintahkan, atau penguasa memerintahkan bahwa, apa dikatakan? Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka waktu bunyi-bunyian, waktu alat-alat musik dinyanyikan, semua bunyi dinyanyikan, sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Alat-alat yang baru saja saya sebutkan itu adalah alat-alat musik, saudara. Jadi waktu alat-alat musik semua dinyanyikan, ya kan? Ada kecapi, ada rebab, ada gambus, ya kan? Semua bunyi-bunyian alat-alat musik tradisional pada saat itu. Waktu itu dinyalakan, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Raja mendirikan sebuah patung, saudara. Siapa, ayat 6 berkata begini, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 4 sampai ayat 7 ini mengingatkan bahwa pada saat itu, peristiwa itu, Raja Nebukadnezar, Raja Babel, mendirikan sebuah patung emas. Dan patung emas itu ditujukan untuk apa? Untuk disembah, untuk menjadi dewa mereka. Ketika ada perintah, ada komando, ada cluenya adalah ketika bunyi-bunyian dinyanyikan, diperdengarkan, ada bunyi musik, ada bunyi-bunyian yang lain, itu semua diperdengarkan atau dinyanyikan atau dinaikkan, maka semua orang dari semua suku bangsa, suku bahasa, ya kan. Jadi suara itu sangat besar kedengarannya, suara itu sangat hebat bunyinya. Artinya itu semua menjadi satu tanda bahwa pada saat itu dinyalakan, dinyanyikan, sangkakala ditiup, pada saat kecapi dimainkan, pada saat rebab, semua gambus dinyalakan, semua menjadi satu komando bahwa semua orang dari segenap suku, bangsa, dan juga bahasa, semuanya harus sujud menyembah kepada patung emas yang Raja Nebukadnezar dirikan. Dan saudara dikasih Tuhan, bahwa itu adalah menjadi satu berhala, bahwa bukan Allah yang disembah tetapi patung yang disembah. Nah, berhala itu patung emas yang raja dirikan. Kita tahu kisah ini bahwa ada 4 orang anak-anak muda yang dengan tegas menolak perintah raja. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan betul pada ayat ini atau dalam pasal ini Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung emas yang raja dirikan. Dan akhirnya apa? Kalau kita baca di judul perikop dari pasal yang ketiga ini adalah perapian yang menyala-nyala. Akibat dari mereka tidak mau menyembah, mereka tetap berdiri, mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung emas itu. Mereka harus menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Mereka harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kita tahu kisah itu, bahwa di tengah perapian Tuhan tetap hadir menyelamatkan mereka yang percaya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kisah ini mengingatkan kita bahwa patung emas pada saat itu menjadi berhala. Tetapi jangan saudara bilang bahwa itu kan zaman dulu ada patung emas. Kalau sekarang kita menyembahnya tentu kepada Tuhan. Kita kan beribadah kepada Tuhan. Kita tidak menyembah berhala. Kita tidak menyembah kepada patung. Kita beribadah kepada Allah. Hari Minggu kita ke gereja, hari Minggu kita melayani, dan kita tidak ada patung yang kita sembah. Tetapi hari ini, di zaman ini,
berhalanya berbeda dengan zaman dahulu, zaman Babel atau zaman di mana kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita belajar hari ini bahwa dunia di mana kita tinggal, di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan penyembahan berhala. Bukan hanya pada saat itu ada penyembahan berhala, tetapi saat ini pun juga ada penyembahan berhala. Mungkin dewanya bukan berupa patung emas, yang disembah bukan berupa patung emas, tetapi ada hal-hal lain yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu bukan hanya pada zaman dahulu kala. Saat ini semakin modern. Mungkin kita tidak bilang menyembah berhala, tetapi saya mau katakan bahwa memang dunia boleh semakin modern. Karena itu dunia hari-hari ini sedang membangun berhala-berhala yang juga modern, ya kan? Dunia saat ini dunia yang penuh dengan kemajuan, penuh dengan inovasi-inovasi baru, modern yang begitu luar biasa. Ada banyak penemuan-penemuan baru yang hebat, saudara. Tetapi juga berhala-berhala masa kini adalah berhala-berhala yang modern, bukan berhala berupa patung emas lagi, tetapi berhala-berhala masa kini, saudara. Mungkin saudara berkata, apa sih berhala itu? Nah, kita mau belajar bahwa berhala itu adalah bukan sekedar patung yang disembah, tetapi adalah sesuatu yang berharga, yang kita banggakan. Begitu juga sesuatu yang menjadi fokus kita, sesuatu yang kita bisa spend time, atau kita bisa luangkan waktu lebih daripada waktu kita kepada Tuhan, ya kan? Kita bisa lakukan kegiatan itu, atau kita bisa lakukan hal itu lebih dari apa yang kita bisa lakukan sama buat Tuhan, saudara. Nah, itu juga adalah berhala modern. Nah, waktu kita yang kita luangkan terbanyak untuk hal lain, fokus kita kepada hal lain, itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti saudara bilang, wah berarti saya gak boleh ngapa-ngapain, hidup saya harus pelayanan saja, hidup saya harus baca firman Tuhan saja, hidup saya harus ada dalam komunitas rohani saja. Bukan, saudara. Saudara boleh melakukan kegiatan yang lain, tetapi itu tidak melebihi dari waktu kita kepada Tuhan. Yang mengerti bilang amin, haleluya. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar satu pertanyaan, apa saja sih yang bisa menjadi berhala dalam hidup ini? Apa saja sih yang bisa menjadi lembu emas zaman ini? Atau apa saja sih yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita? Nah, jawabannya banyak sekali, saudara. Tetapi ada beberapa hal yang kita mau boleh belajar. Apa sih? Mungkin saudara punya berhala itu, ya kan? Mungkin saudara punya apa yang saudara banggakan, yang saudara idam-idamkan, yang saudara pentingkan lebih daripada kepentingan kepada Tuhan. Yang pertama, apa yang menjadi berhala? Apa yang bisa menjadi berhala? Ya kan? Ini apa yang bisa menjadi berhala? Bukan berarti saudara nggak boleh mendapatkan hal-hal ini, bukan. Tetapi ini bisa menjadi berhala kalau ini lebih daripada waktu kita kepada Tuhan. Yang pertama yang bisa menjadi berhala adalah orang bisa menjadikan prestasi dan penampilannya sebagai berhala. Waktu saudara raih sesuatu, saudara punya piala banyak, ya kan? Saudara punya prestasi banyak, atau mungkin saudara punya pencapaian yang luar biasa. Saudara banggakan itu. Saudara bilang sama semua orang bahwa ini prestasi saya sudah mencapai ini kehebatan saya, karena saya bisa, saya mampu. Ini dia, saya luar biasa hebat kan? Saya ini nggak ada yang bisa menandingi. Bukankah itu juga bisa menjadi berhala buat kita? Waktu prestasi yang saudara dapatkan, saudara bilang bahwa itu adalah hasil kerja keras kita, itu adalah hasil kemampuan kita. Saudara tidak mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat itu, bahwa Tuhanlah yang memberikan kemampuan, kepintaran, kehebatan dalam hidup kita. Nah, yang bisa menjadi berhala yang pertama adalah prestasi dan penampilan kita. Apakah penampilan kita jadi berhala? Wah, kalau saya nggak tampil keren, kalau saya nggak pakai tas bermerek, kalau saya nggak pakai jam bermerek, kalau saya nggak pakai barang-barang branded dalam tubuh saya, nah itu juga bisa menjadi berhala. Jadi artinya yang pertama, waktu prestasi kita, kehebatan kita, apa yang kita capai, dan juga apa yang menjadi penampilan kita, itu bisa menjadi berhala kalau kita agung-agungkan lebih daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita, waktu kita berprestasi, waktu kita capai sesuatu, waktu kita dapatkan berkat, kemampuan, kita bilang, Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kasih setia Tuhan dalam hidup saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, apa sih yang bisa menjadi berhala dalam hidup ini? Yang pertama tadi prestasi dan penampilan. Yang kedua, ketika harta dan kekayaan kita bisa jadikan berhala. Wah, saya punya tabungan
Betul, kita semua butuh uang, saudara. Jangan saudara bilang, wah ibu bisa bilang gitu, padahal perlu uang juga. Betul, kita perlu uang, kita butuh uang dalam hidup ini. Tetapi ketika uang dan harta menjadi segala-galanya dalam hidup kita, wah kita pentingin kerja, kita pentingin bisnis, kita pentingin usaha, kita pentingkan hal-hal yang bersifat materi. Nah, pelayanan nanti dulu lah. Cari Tuhan nanti dulu. Tetapi ini yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Ketika kita jadikan harta dan uang kita, kekayaan kita lebih dari apapun dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, betul kita perlu uang, betul kita perlu materi. Tetapi kita andalkan Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber berkat hidup kita, bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Uang dan harta jangan kita andalkan, karena uang dan harta adalah anugerah. Uang dan harta kekayaan adalah berkat Tuhan. Tujuannya bukan kita menjadi budak dari harta itu, bukan kita menjadi budak, kita tinggalkan semuanya, kita tinggalkan pelayanan, kita lupakan keluarga, kita cari uang terus, saudara. Yang kita utamakan adalah uang dan harta kekayaan, itu yang menjadi berhala. Jadi jangan utamakan itu, tetapi utamakanlah Tuhan, utamakanlah keluarga kita, maka berkat Tuhan akan tercurah. Dan yang terakhir, saudara, apa yang menjadi berhala? Tadi yang pertama, prestasi dan penampilan kita bisa jadi berhala. Kalau kita pentingkan segala-galanya, kita banggakan keberhasilan kita, kehebatan kita. Dan yang kedua, waktu, harta dan kekayaan kita, kita jadikan segala-galanya. Kita kejar, kita raih. Nah, dan yang ketiga, saudara, apa yang bisa menjadi berhala? Yaitu yang ketiga adalah hobi dan kesenangan kita. Wah, hari Minggu nih enaknya mancing, ya kan? Wah, hari Minggu nih enaknya kita liburan. Nggak apa-apa, nggak salah, saudara. Tetapi waktu kita pentingkan mancing, waktu kita pentingkan jalan-jalan lebih daripada pelayanan kita, lebih daripada hadirat Tuhan, itu yang menjadikan berhala. Ada banyak orang ngaku orang Kristen, ada banyak orang percaya, anak Tuhan, di KTP-nya Kristen, tapi setiap weekend dia gunakan waktu untuk pergi keluar, untuk tidak mencari hadirat Tuhan. Tapi kan sekarang bisa online, Bu. Betul, itu bisa terjadi hari-hari ini. Kalau kita bilang kemarin di masa-masa pandemi, saudara sudah dikasih waktu sama Tuhan 2 tahun, saudara online, ya kan? Saudara bisa ibadah sambil ada di kolam renang, saudara bisa beribadah sambil santai-santai di rumah, sambil ngopi di rumah. Tetapi Tuhan sudah buka jalan buat kita. Kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Ayo gunakan itu. Jangan kita pakai weekend nih, wah, harpitnas, ya kan? Long weekend kita bisa jalan-jalan. Itu tidak salah, saudara. Tetapi waktu kita gunakan hobi kita, kesenangan kita, kegemaran kita menjadi yang utama dibanding waktu kita kepada Tuhan, itu akan menjadi berhala. Saudara dikasih Tuhan, ayo jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita punya kesenangan, kita punya hobi, it's good, saudara, gak apa-apa. Tetapi jangan jadikan hobi itu segala-galanya buat kita. Tetapi waktu Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih anugerah, Tuhan kasih kesehatan buat kita. Waktu kita meluangkan hobi, cari di luar waktu kita pelayanan, cari di luar waktu kita beribadah, saudara. Dan itu akan lebih menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa dalam hidup ini ada banyak berhala-berhala modern yang kami juga harus waspada, Tuhan. Kalau pada saat zaman Daniel, Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung emas yang harus disembah, saat itu betul itulah berhala. Tetapi saat ini mungkin bukan berupa patung emas, tetapi berhala-berhala kami bisa berupa prestasi kami, bisa berupa penampilan kami yang selalu kami banggakan, kami agung-agungkan, kami utamakan. Bahkan rasanya Tuhan, kalau kami tidak berpenampilan baik, sepertinya kami kurang baik, Tuhan. Tetapi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa ketika Tuhan ada dalam hidup kami, bukan lagi sesuatu yang penting prestasi, bukan lagi sesuatu yang penting penampilan, bukan lagi sesuatu yang penting harta dan kekayaan yang selalu kami banggakan selama ini. Dan juga Tuhan ingatkan kami bahwa berhala juga bisa menjadi berupa hobi dan kesenangan kami. Biarlah Tuhan setiap hamba-hambamu yang mendengarkan Morning Devotion hari ini sadar, Tuhan, bahwa kami boleh
melakukan hobi kami, kesenangan kami, tetapi tidak melebihi waktu kami kepada Tuhan. Kami tetap punya waktu untuk melayani Tuhan. Kami punya waktu untuk beribadah. Kami punya waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini, hari berkat, hari mujizat, hari Tuhan tolong kami dengan sempurna. Kami siap berjalan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.